kita juga mengadakan kegiatan barbecue atau belajar baca Quran yang sudah dilaksanakan mulai sejak bulan September, dan insya Allah nanti di awal bulan September, tepatnya tanggal 10, kita akan melakukan barbecue yang biasanya dilakukan secara online, akan dilakukan secara offline dan bertempat di rekan kita, yaitu Sekar Wulan atau yang biasa kita panggil dengan Bulan. Mudah-mudahan yang bagi teman-teman yang sudah mengikuti barbecue maupun yang belum mengikuti barbecue, kami persilakan untuk bergabung dalam acara barbecue offline. Pengumuman yang selanjutnya adalah tentang barbecue untuk keluarga. Sampai saat ini kami masih membuka pendaftaran untuk saudara, adik, kakak, anak, atau istri, ataupun siapapun gitu ya, yang ingin untuk belajar, tetangga juga boleh untuk belajar Al-Quran. Ya, baik belajar Al-Quran yang baru mulai belajar maupun sampai dengan kita memperbaiki baca kita secara lebih baik lagi ya. Persilakan untuk mendaftar. Nanti linknya kalau kita akan share lagi untuk pendaftaran barbecue keluarga. Dan yang terakhir adalah tentang saldo MTA per hari ini adalah sebesar 7.599.072 rupiah. Alhamdulillah, semoga donasi atau infak dari teman-teman semuanya itu akan bermanfaat dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, dan selanjutnya marilah kita memasuki acara inti pada malam ini, yaitu ceramah atau siraman rohani dari Ustadz Syarani Madani LC yang mengambil tema tentang hijrah dan istiqomah. Kami persilakan, waktunya sekitar 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi nanti kalau ada materi bisa Ustadz sampaikan lagi, bisa dilanjutkan di acara tanya jawab. Kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, Majelis Taklim Alumni 2889. Ini pengajian bulanan yang ke-13 ya. Senang sekali bisa bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan para alumni yang berada dimanapun berada. Semoga sehat. Ustaz, suaranya apa Ustaz? Dia agak lebih keras dikit. Ah gitu. Ini agak jauh jaraknya. Oh, agak jauh ya. Baik, malam hari ini tema kajian kita seperti yang disampaikan oleh panitia tentang hijrah dan istiqomah. Tunggu sebentar, mohon maaf. Tentang hijrah dan istiqomah. Karena katanya yang paling sulit buat orang yang hijrah adalah istiqomah. Jadi hal yang paling berat buat seorang yang gimana, udah agak kencang suaranya? Sudah Ustadz, sudah bagus. Oke, baik. Sudah bagus Pak Ustadz, sudah bagus ya. Oke. Jadi buat orang yang hijrah, hal yang sulit adalah istiqomah gitu. Istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah dan juga istiqomah. Mohon izin saya mau share materi dulu. Hari ini tanggal berapa Hijriah ya? Hijriah 26 Muharram Ustaz. Tanggal 26 ya, tanggal 26 Muharram. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
kita masih berada di bulan Hijriah ya, dan di mana-mana orang berbicara tentang hijrah ya, hijrah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Walaupun hijrah hari ini tidak lagi hijrah bermakna pindah dari satu kota ke kota yang lain, namun lebih kepada hijrah secara niat. Baik, sebelum kita bicara masalah ini, saya mau bicara dikit tentang peristiwa hijrahnya Nabi. Supaya kita mendapatkan gambaran singkat ya, atau merefresh ingatan kita tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hijrah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Dan sebelumnya beliau sudah mengizinkan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah dan mendapatkan beragam ujian, beragam rintangan, maka kemudian beliau mengizinkan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad sendiri hijrah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Kita ingat malam itu, di malam hijrah rumah Nabi dikepung. Tepatnya tanggal 28 Safar. Rumah Nabi dikepung, kemudian berdasarkan wahyu dari Jibril, beliau keluar rumah sambil baca ayat, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding penghalang, di belakang mereka ada dinding penghalang, dan yang mengepung rumah Nabi fa'aghsyainahum. Kami bikin mereka semuanya ketiduran. Wahum la yubsirun, Nabi keluar nggak ada yang lihat. Ada riwayat mengatakan demikian. Maka keluarlah Nabi dari rumahnya tanggal 28 Safar. Keluar dari rumahnya, Nabi tidak langsung ke arah kota Madinah. Tapi beliau malahan berlawanan arah. Beliau lari ke bawah bersembunyi di Gua Thur. Kalau tempat menerima wahyu namanya Gua Hiro. Kalau kita haji, umroh, kita biasanya sempat naik ke Gua Hiro. Tapi kalau Gua Thur lebih tinggi lagi. Jarang orang naik. Ada tapi nggak banyak. Jadi Nabi keluar dari rumah tanggal 28 Safar, nggak langsung ke kota Madinah. Ngumpet dulu, ada yang mengatakan 3 hari, 28, 29, 30. Tanggal 1-nya, 1 Rabiul Awal, barulah Nabi keluar dari Gua Thur menuju kota Yathrib atau kota Madinah. Gua Thur itu gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi Gua Thur itu bukan goa seperti goanya Ashabul Kahfi. Jadi kalau dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi itu goanya disebut kahfun. Al-Kahfi itu goa yang besar, ada ruangan-ruangannya. Kalau ini ghorun, ghor artinya cuma cowakan dikit doang kayak gitu tuh. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar ngumpet, kalau di luar ada orang lihat kelihatan langsung. Iya kan? Jadi beliau bersembunyi di sini berapa hari? 3 hari. Nah, bahkan ada cerita diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Ada cerita beberapa orang kafir Quraisy berhasil berdiri di mulut goa begini nih. Abu Bakar ketakutan. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Allah berikan pertolongan. Ada riwayat, kok Nabi nggak kelihatan di mulut goa, ada riwayat ada sarang laba-laba. Ada sarang burung merpati. Logikanya kalau di dalam ada orang pasti rusak nih sarang laba-laba. Kalau di dalam ada orang, nih burung merpati terbang. Begitu tuh. Iya kan? Nah, jadi beliau ngumpet di Gua Thur. Ini gambarannya Gua Thur. Iya kan? Selama 3 hari. Tanggal berapa? 28 keluar, 29, 30. Tanggal 1 Nabi Muhammad keluar dari Gua Thur dan berangkat ke kota Madinah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seminggu kira-kira berjalan, Nabi nggak langsung ke kota Madinah, mampir dulu di mana? Di Kuba. Jadi kalau kita umroh tuh ada masjid namanya Masjid Kuba tempat kita ziarah, gitu tuh, ya kan? Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji, amin. Ya kan? Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Sering saya ceritain tuh, saya punya tetangga ahli ibadah, dia punya duit berapa aja buat umroh. 1 juta buat umroh, gocap buat umroh, cepek buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Jadi dia punya uang berapa aja buat umroh. Yeah. Nah, singkat cerita, Nabi nggak langsung ke kota Madinah.
Dulu namanya Yathrib. Nabi ngapain? Mampir di Kuba. Tanggal 8 sampai di Kuba. Ngapain di Kuba? Membangun masjid. Jadi sampai di Kuba, Nabi bangun masjid. Apa namanya? Masjid Kuba. Jadi kalau kita umroh tuh biasanya tempat ziarah di Madinah ada Masjid Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya bagaikan haji dan umroh. Jadi bahkan kalau hari Sabtu lebih ramai lagi karena orang-orang Madinah juga banyak ziarah. Karena dulu Nabi Muhammad biasanya ke Kuba hari Sabtu. Nah, tanggal 8 sampai di Kuba, 8, 9, 10, 11, 12, kira-kira 4 hari barulah berangkat beliau ke kota Madinah atau dulu namanya Yathrib sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal. Sampai di Madinah juga hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sebuah qasidah yang menggambarkan kegembiraan para sahabat menyambut Nabi. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada. Oh, kegembiraan tuh. Jadi Thaniyatil Wada itu nama kampung. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada. Nabi datang dari arah kampung, nama kampungnya Thaniyatil Wada. Wajaba syukru alaina mada'ali lahida. Jadi kira-kira dari tanggal 28 sampai tanggal 12, 2 minggu. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Mekah, dakwah mengalami rintangan-rintangan. Begitu di Madinah, terbuka Islam tuh. Terbukalah Islam di kota Madinah. Dan hijrah menjadi awal kemenangan umat Islam. Nah, ini sedikit ringkasan tentang peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini contoh gambaran Goa Thur, tempat Nabi ngumpet ya. Dan ada riwayat di mulut goa ada apa namanya? Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku sekalian, ini cerita hijrah. Dan hijrah hari ini bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah secara mental. Hari ini bersyukur kepada Allah banyak orang-orang yang hijrah tuh. Bahkan banyak yang dulunya mohon maaf ya, istilahnya ya jauh dari agama dah. Ya kan? Jauh dari agama, preman ya enggak tuh. Sekarang hijrah. Ada enggak orang yang dulunya nakal sekarang hijrah? Pak Ustadz, saya punya teman tukang mabok Pak Ustadz. Lihat tangan saya nih. Dia dulu begini Pak Ustadz, mabok Pak Ustadz. Sekarang begini Pak Ustadz. Tangannya diangkat, sembayang bang, enggak sekarang kayak ember Pak Ustadz. Keren buat kali dia sekarang begini Pak Ustadz, kayak orang takbir. Nggak taunya sekarang pakai galon Pak Ustadz. Luar biasa, makin menjadi. Jadi sekarang tuh banyak fenomena hijrah, maka dibutuhkan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Jadi dibutuhkan sikap lapang dada kita untuk menerima kembali orang yang dulu kan yang ngaji santri, orang yang orang anak masjid dah. Anak-anak rohis, ya enggak? Sekarang anak band juga ngaji. Sekarang anak basket juga ngaji. Gitu. Maka dibutuhkan sikap beragama yang lebih bijaksana. Bahkan yang sekarang pada join kan dulu juga, ya nakal-nakal juga lah dikit-dikit, ya enggak? Zaman-zaman sekolah, dulu mana mau diajak rohis, kabur, ya enggak? Jadi aktivis pengajian, ya enggak tuh? Pak RT. Nah, Pak RT itu, Ustadz Pak RT. Siap. Iya. Mantan. Tapi kan udah hijrah. Nah, sekarang masalahnya gimana agar hijrahnya istiqomah. Ini poin kita. Jadi semangat di awal, istiqomah sampai akhir. Ada ungkapan bilang begini. Ada yang mengatakan setiap orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu untuk bertahan. Semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu untuk bertahan. Dalam bahasa Arabnya, al-bidayatul lil jami' wa tsabatul shadiqin. Permulaan milik semua orang. Hanya mereka yang memiliki tekad yang kuat yang mampu bertahan. Semua orang bisa memulai, ya enggak? Semua orang, ya kayak semuanya juga bisa, ya kan? Tapi bertahan itu yang berat. Istiqomah itu yang berat. Yang enteng istirahat, ya enggak? Kalau istiqomah emang berat gitu katanya. Ya kan? Siapakah yang mampu bertahan? Nah, kayak bulan Ramadan tuh ya enggak? Awal Ramadan penuh masjid. Sampai enggak muat, sampai minjem tiker, ya enggak tuh? Iya. Sampai istilahnya tuh tempat wudu juga pakai buat sembahyang. Jalanan semua tuh ya enggak tuh? Sampai ke jalanan.
Nah, maklum minggu pertama, ya enggak? Tapi apakah bisa bertahan? Nah, selama ini yang sudah kita hafal, manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Manjada wajada. Sekarang tambahin. Man sabata nabata. Siapa yang teguh dia akan tumbuh. Man sabata nabata. Dulu kan manjada wajada. Wajada. Udah kita hafal. Lagunya itu. Nah, sekarang man sabata nabata. Yang teguh dia akan tumbuh. Gitu. Nah, kita pengen bukan cuman hijrah, tapi bisa bertumbuh gitu. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini semoga jadi hafalan kita. Man sabata nabata. Yang bertahan. Yang pertama, yang bertahan adalah yang sodikin. Orang yang jujur. Orang yang imannya benar-benar iman. Yang ori, bukan yang KW-KW. Ini enggak? Yang apa namanya? Yang asli, bukan yang palsu gitu tuh. Ini kan? Kan mukmin ada dua, ada mukmin yang sodikin, yang jujur, yang benar-benar, yang real, ada mukminin yang kazibin, yang fake. Ada real mukmin, ada fake mukmin. Ada yang real, ada yang benar-benar, ada yang KW-KW, ada yang asli, ada yang palsu. Ini enggak? Ada yang imannya benar, ada yang siapakah yang bertahan? Yang bertahan yang real, yang ori. Kayak handphone kan, yang ori biasanya awet. Kalau yang KW-KW dipakai 2-3 kali hancur langsung. Awalnya juga semuanya bagus. Yang KW-KW awalnya bagus juga. Cuma sehari 2 hari baru kelihatan gitu tuh. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kalau kelihatan di layar kita baca sama-sama. Ini Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Supaya nambah pahala kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hasiban nasu rabu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Mohon Ibu Indah baca terjemahannya, Bu. Mohon maaf pantun saya. Silakan. Ya. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang imannya benar dan orang-orang yang berdusta. Al-Ankabut 29:1-3. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengaku beriman? Aku beriman, aku beriman, aku beriman. Setelah beriman, apakah dibiarkan saja? Oh, sungguh kami telah menguji. Yang beriman diuji, dites. Benar nggak beriman? Ujiannya macam-macam. Ya nggak ada ujiannya kesulitan, ujiannya kesenangan. Buat apa Allah menguji? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar benar-benar kelihatan siapa yang imannya benar dan siapa yang berdusta. Siapa yang imannya serius dan siapa yang KW-KW, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi yang imannya kayak kan barang itu dites, ya enggak? Biar kelihatan mana yang asli, mana yang palsu, ya nggak nih? Iya. Biar kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Yang asli awet, yang nggak asli, ya kan? Nah, gitu dah, ya kan? Yang apa namanya? Yang KW-KW nggak bertahan lama, diuji nih. Tahu nggak nih toge nih?
Kalau satu namanya toge, kalau banyak together, ya enggak? Ya. Jadi kalau satu toge, kalau rame-rame together. Together. Toge, rumah saya di Pasar Buncit, ya enggak? Di Pasar Buncit. Kalau tiap subuh tuh saya kadang kalau pulang dari masjid suka mampir ke pasar. Di pasar tuh ada orang jualan toge nih. Itu kalau pagi-pagi tuh kan dia di karung tuh. Itu ditampih namanya. Bukan diayak, kalau pasir diayak ya. Kalau toge ditampih. Ntar yang pala-pala toge yang hijau tuh, yang sampah-sampahnya kebuang. Yang bersih, yang bagus-bagus, jadi dibersihin dulu dengan cara ngapain? Digoyangin tuh. Orang juga begitu, digoyang, diuji. Ntar yang jelek-jelek jatuh, yang bagus-bagus bertahan. Semua orang akan diuji, gitu tuh. Iya kan? Semua orang akan diuji. Iya kan? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu tuh. Iya kan? Nah, kalau nggak diuji nggak kelihatan kualitasnya. Harus diuji, gitu tuh. Buat apaan diuji? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar kelihatan mana yang jujur dan mana yang pura-pura. Begitu. Ya enggak? Sama. Jadi siapakah yang bertahan? Yang jujur. Yang serius. Gitu. Ya enggak? Aku cinta padamu, cintamu palsu. Ya enggak? Yang palsu enggak bertahan. Ya enggak? Tapi yang cintanya tulus, dia yang bertahan. Gitu. Yang cinta karena uang, ya enggak? Ya enggak? Ada uang abang disayang, tak ada uang abang sendal melayang. Gitu. Ya enggak? Jadi yang real, ya enggak tuh? Ya enggak? Yang istilahnya yang ori bertahan, yang KW-KW enggak bertahan. Nih surat Ali Imran 179 ya. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nadarul mu'minina ala antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ya, silakan siapa nih baca? Silakan Ibu Wika baca terjemahannya. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk munafik dari yang baik mukmin. Ya, jadi Allah tidak membiarkan kita nyampur hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai dipisahin yang buruk, yang munafik, yang pura-pura dengan yang baik, dengan yang mukmin beneran. Dia uji, ya enggak? Jadi semuanya juga pertama bilang, aku beriman. Belum diuji, bro. Ya enggak? Ya kan? Nih, kayak orang lari maraton. Semua bisa berdiri di garis start, tapi tidak semua berlari sampai finish. Siapakah yang bisa berlari sampai finish? Orang-orang yang serius, yang jujur, emang yang benar-benar. Nih, lari maraton berapa jarak lari maraton? Ada yang tahu berapa jarak lari maraton? 20 kilo. 42,2. Betul ya? 42 kilo lari maraton. Di garis start puluhan, ratusan, ribuan pesertanya. Semuanya berdiri ya. Ada nggak pelari yang serius? Ada. Yang cuman gaya-gaya dong ada nggak? Ada juga. Hai guys, lari nih guys. Maraton guys. Enggak. Yang serius dia lari sampai garis finish. Tapi yang cuman gaya-gaya doang kan paling 100-200 meter berhenti dia. Biasanya yang kebanyakan gaya nggak lama dah tuh. Hai guys, gitu tuh. RT itu mah. Sama kita. Hai guys, RT itu. Orang juga kalau kebangetan semangat kagak awet biasanya. Orang yang terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat, biasanya nggak bertahan lama. Yang bertahan yang slow but sure. Alon-alon asal kelakon. Gitu. Kayak Pak RT tuh, Pak Ustadz, Pak RT tuh slow. Iya enggak? Iya kan? Yang terlalu menggebu-gebu, biasanya cuma anget di awal, panas di awal, besoknya lemes. Yang berlebihan nggak awet biasanya. Enggak? Nah, jadi siap nih di antara pelari nih, yang mana kayaknya baju merah sama kuning depan nih serius nih, ya enggak? Yang
Penggembira doang ada nggak? Penggembira doangan? Ada. Nah, Banyak. Pak RT. Banyak. Lari 42 kilo, Ustaz. 42 kilo, bro. Ada yang cuma lari 200 meter, jajan somai. RT itu mah. Ya nggak? Baru lari berapa ratus meter, udah Iya. capek. Makan dah. Kalau gaya keren langsung foto update Ya, status. RT banget. Itu lari dari kenyataan, Pak Ustadz. Ya nggak tuh. Yang cuman gaya-gaya nggak sampai finish. Sama kita juga. Yang sodikin, yang real, yang ori, yang bertahan. Gitu tuh. Tapi yang cuman banyak lah kita lihat nih kayak penyanyi-penyanyi yang beneran penyanyi awet, penyanyi kagetan, ada nggak tuh? Ya udah gitu doang. Kan banyak tuh artis-artis viral kagetan. Dulu kita kenal ada polisi yang nyanyi caya, ya nggak? Ya segitu doang udah gitu. Ada yang ya udah, kamu kan aslinya emang bukan penyanyi gitu. Tapi yang penyanyi beneran, ya nggak? Dia bertahan tuh. Ya kan? Nah, jadi siapa yang bertahan? Yang pertama yang bertahan yang serius kayak Ramadan nih. Yang bertahan yang benar-benar emang nunggu-nunggu Ramadan. Yang cuman gaya-gaya doangan ya sebentar doangan habis itu udah dah gitu. Ya kan? Nih, ada ungkapan bagus banget nih. Akan ada banyak ujian untuk bisa bertahan. An-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. An-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Silakan Pak RT baca terjemahannya, mohon maaf. Ya, Pak Fatah. Dalam kondisi tenang, semua manusia terlihat sama. Namun pada saat datangnya ujian, akan terlihat jelas perbedaannya. Ibnu Khaldun. Masya Allah. Ini kalau di TikTok suaranya bisa ini viral nih. Iya, betul. Nih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dia emang suka main TikTok, Pak Ustadz. Emang tukangnya tahu aja, Ustaz. Ini langsung bikin TikTok malam ini nih. Bagus juga kalimatnya nih. Ya enggak? Quote of the day. Ya enggak? Jadi dalam kondisi tenang, semua orang kelihatan sama. Awal Ramadan, semua puasa. Semua terawih. Ya enggak? Belum banyak ujian. Lihat minggu ketiga Ramadan. Lihat minggu keempat. Kalau nggak pada teler. Ya enggak? Yang masih puasa sampai minggu terakhir, tuh orang yang benar-benar serius. Manusia dalam kondisi normal, duit lagi megang, baik semua. Tapi dalam kondisi sulit, duit lagi bokeh. Ada ujian. Ada acara, hujan. Aduh, ya enggak nih? Berat. Ya kan? Jadi untuk bisa bertahan memang perlu ada ujiannya tuh. Dalam kondisi tenang, semua orang terlihat sama. Tapi dalam kondisi ujian akan kelihatan namanya itu berbeda perbedaannya, kelihatan perbedaannya, ya enggak? Akan kelihatan perbedaannya. Nah ini mudah-mudahan kita semua ini dalam kondisi. Jadi kalau belum diuji belum ada, kalau belum diuji belum bisa dibuktikan gitu. Nih zaman Nabi ada perang Uhud. Perang Uhud itu awalnya orang Islam ada 1.000 orang. Tiba-tiba 300 mundur orang munafik. Tinggal 700. Yang 700 dibagi dua sama Nabi. Ada pasukan di atas bukit, ada pasukan yang di bawah. Nabi bilang, apapun yang terjadi jangan turun. Ya enggak? Di babak pertama pertempuran menang. Ya enggak tuh? Nabi menang. Yang di atas bukit turun. Kata Nabi jangan turun, turun juga. Godaan. Apa godaannya? Harta rampasan perang. Perang Uhud awalnya 1.000 orang, lalu menyusut jadi tinggal 700. Yang 300 orang munafik balik badan. Yang 700 orang ini pun disaring lagi. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat, gitu. Jadi keimanan ini akan gini. Kita kadang ya Allah itu orang jadi pejabat pada korupsi. Kita juga kalau jadi pejabat belum tentu nggak korupsi. Ya, karena belum diuji gitu tuh. Ya kan? Ya kan? Kadang-kadang orang tuh nggak korupsi karena nggak ada peluang, gitu. Begitu ada peluang, ya gak. Maka yang namanya kualitas kelihatan kalau diuji, gitu. Dulu orang kalau beli ember diketok-ketok tuh, ya gak? Gitu supaya kelihatan aslinya tuh, ya kan. Ya. Nah, saudaraku sekalian,
Berikutnya, yang kedua, siapa yang bisa bertahan? Nih kita ceramah jangan lama-lama. Habis ini tanya jawab biar lama. Ingat. Ya. Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih ngaji? Sampai jam 12 Ustaz. 12 ya. Oke. Ya. Jam 9 jangan malam-malam ya enggak? 9. Jam 9 dah. Ada Persija main habis ini nih. Ini kan? Wes, Enggak. cek mania. Mania nih sama Persita yang nggak menang kayaknya Persija. Yang kedua, siapa yang bisa bertahan? Yang bertahan yang ikhlas. Yang nggak ikhlas, yang ada udang di balik batu nggak bertahan. Yang berbuat karena ada maunya, ya nggak, begitu yang dia mauin nggak ada, berhenti dia. Ya nggak, yang bertahan, yang ikhlas. Kan orang berbuat baik itu ada yang ikhlas, ada yang, contoh nih dulu zaman-zaman sekolah, ya ada adik kelas mau nyebrang jalan tuh di depan SMA 28. Anak-anak kelas 3 nih, ya nggak? Ya nggak, angkatan 89, semuanya mau nyebrangin adik. Ayo dek, sini. Iya. Ayo kakak seberangin. Ya, RT itu mah gayanya. Semuanya mau nyebrangin. Nenek-nenek mau nyebrang gak ada yang nolongin. Ya. Bang tuh bang, ada nenek. Nenek udah pengalaman, biarin tat nih nggak. Yang muda-muda tat kita tolongin adik kelas. Nah ini modus nih. Iya. Ada yang cerita begini, anak muda cerita, Pak Ustadz, ada nenek-nenek saya seberangin. Dia marah-marah. Kenapa bang? Dia nggak mau nyebrang Pak Ustadz. Saya seberangin aja. Dia marah-marah. Dia nggak mau nyebrang, ya nggak? Lagi nunggu angkot, seberangin. Jadi saya ulangi. Yang kedua, yang bertahan, yang ikhlas. Yang ikhlas. Ada ungkapan, makana lillahi yatimmu, wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang karena Allah akan bertahan, yang bukan karena Allah akan binasa. Makana lillahi dama wattasola, wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasola. Yang karena Allah nyambung, yang bukan karena Allah putus. Gitu tuh. Jadi yang bertahan siapa? Yang ikhlas. Kan adalah orang yang ya namanya manusia, ya enggak? Ya kan? Kalau seandainya dia karena Allah, dia bertahan, gitu tuh. Yang bukan karena Allah, dia tidak bertahan. Gitu. Makana lillahi yatimmu wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang karena Allah akan bertahan, yang bukan karena Allah akan binasa. Gitu. Yang karena Allah dama wattasola, nyambung terus. Yang bukan karena Allah in qata'a wan fasola, putus, selesai. Gitu tuh. Ini yang bertahan, yang ikhlas, nih kan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ikhlas nih. Apa sih yang kita cari dari pertemuan malam hari ini kecuali keridhaan Allah? Silaturahim. Ya enggak? Apa mau bagi-bagi duit abisin dari Bang Abi nih, dari Bank Indonesia? Kita kan enggak juga. Ya enggak? Ya kan? Mau bagi-bagi voucher kali? Ya enggak? Amin. Amin. Orang Paling buat Pak RT doang tuh ntar. Apalagi ada duit pecahan baru nih, ya enggak? Nah, orang BI dapat duluan, ya enggak tuh? Ya kan? Siap. Amin. Jadi saya Ya, ulangi, bilang Bi. yang bertahan siapa? Yang ikhlas. Ibadah itu dasarnya ikhlas karena Allah. Bukan karena Allah nggak bertahan ibadahnya. Ada contoh, ada anak muda sholat, di sampingnya Pak Haji punya anak cakep. Tuh anak muda sholatnya digaya-gayain. Sembayang johor dikenceng-kencengin. Allahu Akbar. Ya tuh. Allahu Akbar. Ya nggak, sembahyang johor tuh dikenceng-kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena udua. Iya gitu tuh. Begitu assalamualaikum anak muda, ya Pak Haji. Anak saya udah nikah. Udah nikah Pak Haji. Bilang dong Pak Haji. Sudah gaya-gayain. Begitu tuh. Pamer. Ya nggak tuh. Jadi yang bertahan, yang ikhlas. Yang tidak ikhlas dia nggak bertahan. Yang tidak ikhlas dia tidak akan bertahan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Silakan baca terjemahannya siapa? Pemanca boleh? Boleh. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlisin. Kita tidak disuruh ibadah kecuali harus ikhlas. Kayak kemarin Idul Adha kita korban. Buat apaan kita pamer? Ya nggak? Ada orang korban kambingnya kecil pamer. Mendingan kambing yang gede ikhlas. Ya enggak? Daripada kambing yang kecil pamer. Ya enggak? Buat apaan? Ya enggak tuh? Mendingan yang gede tapi ikhlas gitu. Ya kan? Jadi itu yang penting ikhlasnya. Mau gede mau kecil nggak apa-apa. Daripada kecil pamer mendingan sapi yang gede ikhlas. Gitu enggak? Iya, itu Ustaz. Kita kadang salah ngomong nih, dompet hilang. Apa yang kita bilang? Biarin dah duitnya hilang, yang penting surat-suratnya ada. Dompetnya ketemu, duitnya hilang. Kenapa? Ngomongnya begitu. Pokoknya ngomongnya mudah-mudahan duitnya nambah. Begitu tuh. Iya, Ya iya. enggak? Gitu. Jangan kita tuh pesimis, ya enggak? Harus senantiasa optimis. Baik, kita kembali. Siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Contoh orang berumah tangga. Rumah tangga yang bertahan adalah yang dibangun atas dasar keikhlasan. Bukan karena harta, bukan karena apapun. Harta bisa datang, bisa pergi. Ya enggak? Jadi, kenapa Mas mau nikah sama tuh anak gadis? Dia anak orang kaya, Pak Ustadz. Kontrakannya berentet, Pak Ustadz, di Tebet, di Pasar Minggu. Ya enggak tuh? Ini, kenapa nikah sama dia, Mbak? Kenapa nikah sama dia, Mas? Itu gadis darah biru, Pak Ustadz. Kalau saya kan darah kotor, Ustaz. Wah, ya nggak tuh, ya kan? Yang karena harta, yang karena kedudukan nggak bertahan. Kita berteman nih, ya nggak? Berteman karena harta nggak akan bertahan lama, ya gitu. Iya. Gitu. Ada lagunya Bang Haji Roma Irama tuh, ya nggak? Iya. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka, ya nggak tuh? Mencari Iya. teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Begitu tuh, ya enggak? Teng tereng teng 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 itu. Ya. Kalau teman di meja makan, ya enggak tuh? Gampang nyarinya, ya enggak? Tapi teman di kala susah, itulah teman yang sebenarnya. Teman kita adalah yang tetap menemani kita di kala kita susah. Ya kan? Ada gula, ada semut. Kita banyak duit. Oh, semua ngaku teman. Itu kan sekelas gua dulu di 28. Dia kan dulu satu sekolah sama gua, orang dia jadi pejabat. Ini enggak? Teman kita yang sukses, tiba-tiba temannya banyak, semua ngaku saudara. Yang bukan saudara ngaku saudara, dia kan satu encing sama gua. Gitu. Tapi kalau lagi keblangsak, lagi susah, itu temen lo ya? Bukan. Katanya satu SMA 28, ya beda kelas. Ya enggak? Ya dia kan gitu tuh, ya enggak? Tapi gue dengar-dengar dia sekelas sama, iya sekelas cuma kan dia duduk di belakang, gue di depan, nggak dekat sih. Gitu tuh. Orang kalau lagi susah, yang saudara nggak ngakuin, yang temen nggak ngakuin. Tapi kalau lagi jatuh, kalau lagi kaya raya, oh yang jauh ngaku deket. Itu kan encing gua. Dia kan SMA 28, kan beda angkatan. Ya tapi kan satu SMA sama gua, gitu. Satu kepala sekolah sama, gitu orang tuh. Nah maka yang bertahan yang mana? Yang ikhlas. Sekali lagi. Ya kan, mencari teman memang mudah. Ya nggak begitu tuh. Apabila untuk teman saya suka. Ya, tapi kalau teman di meja makan gampang. Nah, teman di kala susah, itulah teman yang sebenarnya. Berikutnya, siapakah yang bertahan? Yang bertahan yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Jadi kalau mau bertahan istiqomah, apa? Sabar. Yang bertahan yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, sabar, ya kan? Karena apa? Hijrah itu berat. Dia perlu kesabaran. Walanabul sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ulan, baca Ulan, artinya Ulan. Silakan baca terjemahannya. Iya, Ulan. Bulan lagi. Oh, silakan yang siap baca terjemahannya. Siap. Yayu. Yayu, monggo Yayu. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanablu, aku akan uji engkau dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ujung ayat, bergembiralah orang yang sabar. Yang bertahan orang yang sabar, gitu tuh. Yang bertahan orang yang sabar. Yang nggak sabar, selesai, gitu tuh. Ya kan? Jadi ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang yang sabar. Jadi yang bertahan, karena untuk bisa istiqomah berat, ya nggak nih? Nih ujian itu tidak hanya saat susah, kesenangan juga ujian. Iya. Ingat nggak? Nah, Tolut dan Jalut, pasukan Tolut tuh banyak. Apa kata Tolut? Innallaha mubtalikum binahar. Kita akan berperang melawan Jalut. Tapi ingat, di depan ada ujian. Apa ujiannya? Sungai. Sungai itu lambang kesenangan. Kan enak ketemu kali, ngebak, berenang, nyari ikan, berendam. Ya nggak tuh? Sungai itu gambaran ujian gitu. Jadi kata Tolut, di depan kita ada sungai. Yang minum kebanyakan, kekenyangan, keluar dari pasukanku. Yang minum sekedar aja nggak apa-apa. Kata Quran, fasyaribu, kebanyakan pada minum. Ya nggak tahan sama ujian. Fasyaribu. Pasukan Tolut awalnya banyak. Saat berhadapan dengan ujian kesenangan, nah berkurang drastis. Ya nggak tuh? Berkurang. Ya kan? Jadi yang bertahan siapa? Yang bertahan yang sabar. Mohon maaf nih ya. Semua bisa mengucapkan ijab dan qabul pada saat akad nikah. Namun tidak semua mampu bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Gitu tuh. Tentu bercerai itu bukannya aib ya. Yang namanya orang boleh menikah, orang juga boleh bercerai. Ya enggak? Tapi kan dipertahankan lebih baik. Ya enggak tuh? Semua bisa mengucapkan ijab dan qabul, tapi tidak semua mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Saya ulangi, mohon maaf ya, bercerai itu bukannya aib. Ya kan? Tapi kan kalau bisa dipertahankan. Semua orang bisa aku terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan. Tapi apakah dia bisa bertahan? Ujian. Untuk bertahan banyak ujiannya. Mampu bertahan itu akan ada banyak ujiannya. Jika kamu tidak diuji soal harta, maka kamu akan diuji soal pasangan. Nanti kita minta tolong lagi Pak RT kita, Pak Fatah nih, untuk membaca quotes berikut ini. Lebih mantap kayak beliau. Silakan. Mampu bertahan itu akan ada banyak ujiannya. Jika kamu tidak diuji soal harta, maka kamu akan diuji soal pasangan. Jika kamu tidak diuji soal pasangan, maka kamu akan diuji soal anak. Jika tidak diuji soal anak, maka kamu akan diuji soal mertua atau orang tua. Jika kamu tidak diuji soal mertua atau orang tua, maka kamu akan diuji soal kesehatan. Begitulah seterusnya. Allahu Akbar. Luar biasa. TikTok, masuk TikTok tuh. Quote of the day. Quote of the day ya. Malam ini langsung dibuat videonya oleh Tayang. Iya. Pengajian tayang, Tar. Pengajian tayang. Silakan di screenshot lo, screenshot dulu. Dulu. Ya, udah di screenshot Pak Ustadz. Udah ya, oke, aman ya. Jadi bertahan itu banyak ujiannya. Ya enggak? Masalah duit, masalah ini, masalah sakit, Ustadz. Gitu dah, banyaklah bertahan, banyak ujiannya. Siapa yang bertahan? Yang sabar. Yang sabar. Ya enggak? Kalau nggak sabar, udah bubar. Betul nggak nih? Ya kan? Apa rahasianya? Sabar. Yang keempat, yang terakhir. Siapakah yang bisa istiqomah? Yang bisa bertahan setelah dia hijrah? Yang bertahan adalah yang memberikan manfaat, yang berguna. Bukan cuman keren doangan, tapi harus bermanfaat. Yang keren banyak, tapi nggak berguna. Biar nggak keren nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Ya nggak tuh? Handphonenya keren, nggak ada paket, ya nggak ada pulsa, buat apaan? Ya nggak? Ngeri tuh, Teh. Mendingan handphone yang biasa-biasa aja, Asia Hidayah, ya nggak? Tapi ada pulsanya, ya nggak tuh? Iya. Handphone apa namanya ini, iPhone, casingnya doang, buat apaan? Ya nggak tuh?
Ya kan? Handphonenya RT itu. Nah, casingnya doang. Buat apaan casingnya doang? Ya kan? Mendingan handphone Asia Hidayah yang warna hijau dulu. Ya enggak? Gitu kan? Udah nggak ada, Ustaz. Udah nggak ada ya? Gitu. Nggak ada. Udah bangkrut. Jadi maksud saya yang bertahan tuh bukan yang keren. Yang keren banyak nggak? Banyak. Ini nggak berguna. Ya enggak? Modal keren doangan. Bokeh. Ya enggak? Mendingan yang tampang pas-pasan nih. Kayak kita semua nih. Ya enggak? Tapi ya dompet ada lah isinya dikit-dikit. Begitu tuh. Iya. Yang bermanfaat. Gitu. Ya enggak? Kadang orang keren. Keren banget. Gila keren banget. Mobilnya keren. Tapi pelit. Nggak berguna buat apaan. Iya. Zaman kita sekolah dulu, teman kita keren banget. Tapi pelit banget. Kagak ada gunanya lu keren. Iya enggak? Iya kan? Kaya doang tapi pelit. Ada nggak tuh? Kagak ada gunanya. Iya. Mendingan orang yang sederhana tapi berbagi, sedekah, ada kebahagiaan temannya dibagi, itu. RT banget tuh. Nah, tapi kalau yang cuman keren doang, gile dia keren, tabungannya banyak, ratusan juta, wah, agak ada gunanya dia keren doang, agak ada nggak ada kontribusinya buat ikatan alumni, iya nggak? Ya nggak? Buat apaan dia keren doang? Tapi kan dia mobilnya keren bro, pintu 2 bro mobilnya, mobil bak maksudnya pick up. Dia mobilnya pintu 2 bro. Tabungannya lu nggak lihat bro berapa saldonya. Iya sih keren tapi nggak ada gunanya buat apaan. Yang bertahan yang berguna. Gitu. Iya. Yang keren-keren nggak bertahan. Ya, maksudnya gini, oke dia keren tapi bermanfaat gitu. Jadi asasnya manfaat. Di Quran Allah mengatakan fa'amazzabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Artinya, silakan. Saya membaca. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ini hujan dari langit tuh, hujan. Ketika air hujan ngalir di selokan-selokan, ada air, di atas air ada buih-buih. Fa'amazzabadu, buih-buih itu fayadhabu jufan akan hilang, nggak ada gunanya. Tapi air tuh air berguna, ketanam di tanah. Gitu. Kalau dia air akan masuk ke tanah, kapan-kapan kita sedot tuh air berguna. Buih di atas dia, tapi nggak ada gunanya. Kadang-kadang yang di atas-atas tuh yang yang keren-keren ya nggak ada gunanya. Tuh nggak bambu. Pohon bambu tuh banyak. Biasanya yang di luar tuh yang nongol-nongol tuh yang pada miring-miring. Justru bambu yang lurus yang di tengah-tengah. Kadang-kadang orang yang di panggung, yang tampil itu banyak godaannya, miring. Tapi yang di tengah yang ketutupan itu yang lurus. Justru bambu yang lurus itu yang dipakai orang. Tapi bambu yang paling luar, ya enggak, yang barisan main depan kan yang gaya-gaya tuh ya enggak? Ya kan? Itu justru yang banyak godaannya gitu tuh. Yang enggak bertahan. Jadi buih itu di atas nggak berguna, air di bawah dia berguna, gitu tuh. Jadi yang keempat, siapakah yang akan bertahan? Yang bermanfaat. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberikan manfaat, begitu. Ya kan? Orang yang berguna yang paling banyak memberikan manfaat, begitu tuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu kira-kira, ya kan. Nah, ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah dan istiqomah. Pada saatnya yang cuma keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Ingat. Ya kan? Pada saatnya nanti yang cuma keren doangan ya enggak akan kalah dengan yang bermanfaat, gitu. Jadi asasnya asas manfaat. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum, manusia yang paling Allah cintai, yang paling banyak memberikan manfaat. Life to impact, not to impress. You understand? I am not. Yes. Hidup ini harus memberikan dampak. Nggak cukup keren doangan. Yang keren banyak, tapi yang berdampak, memberikan pengaruh, itu yang kita cari. Alumni SMA Screenshot. 28 harus memberikan manfaat buat lingkungan dan dia bertahan, ya enggak? Yang cuman keren-keren doangan gaya-gaya, dia nggak akan bertahan. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bicarakan di malam hari ini
tentang hijrah dan istiqomah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Syahrini. Iya, Ustadz Sahroni, Mardani. Sahroni Mardani. Karena Ustadz, apa namanya, waktunya rasanya terlalu singkat gitu. Apa yang diberikan itu betul-betul, apalagi banyak quote-quote yang sangat bermanfaat gitu. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui chat, silakan diketik, nanti kita akan bacakan. Yang kedua adalah dengan bertanya secara langsung. Ini boleh bertanya, Sebelumnya- boleh menambahkan. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Oh ya, tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit meringkas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syahroni. Yang pertama adalah bahwa hijrah itu bukan saja secara fisik, tapi juga secara mental. Dan saat ini terutama adalah secara mental. Kemudian banyak yang berhijrah, tapi sedikit yang mampu bertahan. Lalu yang mampu bertahan itu adalah yang pertama adalah orang-orang yang sodikin atau yang jujur atau yang serius. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Dan yang keempat adalah orang yang dapat memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Mungkin secara ringkas adalah seperti itu. Pertanyaan pertama akan diberikan kepada Retno Leliani. Kami mohon untuk bisa membuka ininya ya, kameranya dan sound-nya. Sound-nya masih di mute soalnya. Kepada rekan kita Retno, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum saya nyalain ya, sebentar. Oke. Sip, kelihatan nggak ya? Saya lagi masak soalnya. Jelas. Jadi, saya nyalakan dulu lampunya. Ustadz, terima kasih penjelasannya, betul banyak hal yang mengena begitu ya. Jadi saya tertarik nih buat bertanya. Yang pertama, dalam perjalanan kita, apalagi umur sudah 50 tahun ke atas gitu ya, itu pastikan gelombang ujiannya banyak, Ustadz. Nah, mohon pencerahan dari Ustadz nih. Kadang-kadang kita sudah diterpa angin yang semilir bertahan, diterpa angin yang tadi yang mungkin agak wus gitu. Mungkin kita sedang tentang itu agak putus-putus ya, nggak jelas. Putus-putus, Retno. Boleh diulangi, mohon Oh, maaf. sorry. Oke, jelas kah? Ya, silakan. Jadi dalam perjalanan hidup kita yang mungkin sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu kan pasti ujiannya banyak, Ustadz. Ada saatnya kita bisa nih, ada ujian A, B, C, D itu kita bisa bertahan gitu. Bahkan kita ngerasa ini kayaknya ujiannya berat banget, alhamdulillah bisa lewat gitu. Tetap tadi istiqomah gitu. Tapi ada saatnya nih Ustadz, kadang-kadang Allah itu kasih ujiannya sepertinya kecil gitu Ustadz. Tapi kok banyak gitu Ustadz. Dan nggak berhenti gitu Ustadz. Jadi kalau yang gede kan ketahuan nih Ustadz, oke kencangan pinggang, wah bismillah gitu. Tapi ketika ujiannya sedikit, kecil, terus kalau bahasa tadi ya, yang mengalami, itu teh nggak berhenti, nggak putus gitu, ujian terus. Masa sih setiap hari ada ujian gitu, kapan sih aku putus dari derita ujian gitu Ustadz. Nah, mohon pencerahan Ustadz, kira-kira tadi ada gak sih kiat untuk kita ketika ada ujian yang berat itu kayak apa gitu, mungkin doanya, mungkin apa perilaku yang bisa kita lakukan gitu. Sementara kalau ujian yang ringan-ringan itu kiatnya apa gitu Ustadz. Itu Ustadz, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Ustadz mau langsung jawab atau Langsung aja deh, kita takut lupa tampung? saya. Langsung Oh, aja oke, takut lupa. silakan.
Ya, silakan Baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada ulama namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi bilang begini. Kalau ada hal yang tidak kamu suka datang kepada kamu, sikap yang pertama adalah ridho. Ridho itu sikap yang paling tinggi, ridho, menerima gitu. Kalau kamu tidak bisa ridho, maka bersabarlah. Kalau kamu tidak bersabar, maka bertahanlah. Gini contohnya, Mbak ridho sama suami dikasih gaji atau begini. Saya ridho Pak Ustadz, orang dia pilihan saya Pak Ustadz. Yang mau sama saya banyak Pak Ustadz, cuman dia yang saya pilih Pak Ustadz, tanpa sadar, dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan. Maka ketika saya pilih, ternyata di luar ekspektasi gitu. Dan saya ridho orang dia pilihan saya. Kan tiap pilihan ada konsekuensinya. Ibu ridho Bu, saya nggak ridho Pak Ustadz. Kok masih di sini? Saya sabar Pak Ustadz. Mungkin besok berubah. Ibu ridho Bu, kagak ridho Pak Ustadz. Sabar kali, boro-boro sabar Pak Ustadz. Kok ibu masih di sini? Saya mencoba bertahan Pak Ustadz. Nah gitu tuh. Jadi selalu ada alasan gitu. Itu yang pertama ya, menghadapi hal apapun yang kita temui gitu. Maka sikap yang paling tinggi adalah ridho, menerima gitu. Yang kedua, kan berapa banyak hal yang hari ini kita sesali, besok kita syukuri. Maksudnya waktu bagian dari solusi. Banyak masalah kita, solusinya adalah waktu. Kita perlu waktu untuk selesai gitu. Maka apa-apa di masa-masa itu apa yang kita lakukan, sikap gini, tidak semua masalah harus kita pikirkan. Maksud saya kan ada yang bilang tuh kan ada orang gini, orang yang besar mikirin yang besar-besar. Orang yang kecil mikirin yang kecil-kecil. Buat orang yang besar, masalah kecil nggak ada masalah gitu. Buat orang yang kecil tuh yang kecil-kecil jadi masalah. Seperti kita punya cita-cita mempersatukan umat Islam gitu. Karena cita-cita kita menyatukan umat Islam, yang kecil-kecil nggak jadi masalah gitu. Ya beda-beda dikit masalah ibadah, beda-beda dikit masalah gitu. Ya biasalah kerikil dalam perjalanan. Tapi buat orang yang cita-citanya kecil, masalah dikit jadi masalah gitu. Jadi tidak semua hal kadang harus kita pikirkan gitu. Kadang-kadang perlu sikap ya udah gitu. Maksudnya ya dengan kayak kita dulu waktu kita baru punya anak kita nakal kita omelin. Nah pas anak kita yang keempat, yang kelima, biarin aja udah. Gitu ya gak? Kita punya pengalaman gitu. Maksudnya nggak semua hal harus kita pikirkan gitu. Jadi al waktu juz'un minal ilaj, waktu bagian dari solusi. Jadi kadang-kadang kalau kita punya ada masalah tuh katanya ya kelihatan klise sih, ada yang mengatakan nakoda yang keren lahir dari laut yang ganas gitu. Kalau lautnya tenang ya nakoda cemen dah, ya enggak? Kalau mau pinter main bulu tangkis lawan Taufik Hidayat, ya enggak? Ini kita menang lawannya anak TK, ya enggak ada gunanya, ya kan? Kalau mau naik level, ya enggak? Itu mainnya sama Taufik Hidayat. Jadi bisa jadi ujian itu membuat kita naik level. Kan kita sekolah juga ujian, naik kelas, betul nggak tuh? Untuk naik kelas kita perlu ujian. Jadi sikap kita ngapain nih? Pertama ridho, kedua sabar, ketiga bertahan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya nggak semua hal itu mesti. Insya Allah dengan berjalannya waktu selesai masalah kita. Al waktu juz'un minal ilaj. Dan kadang-kadang nggak mesti semua jadi kita jadiin masalah gitu. Bisa jadi ya gitu. Bisa jadi solusinya adalah ya diamin aja, biarin aja. Solusinya adalah ya waktu. Ustadz, dokter, kenapa Bu? Anak saya belum bisa jalan. Berapa Bu umurnya? 3 bulan. Ya Allah baru 3 bulan belum bisa jalan. Gimana Dok? Biarin aja Bu, ntar juga setahun 2 tahun udah jalan gitu tuh. Jadi solusi adalah di antara waktu bagian dari solusi gitu. Jadi banyak masalah kita, mungkin sekarang masalah, besok selesai masalah kita. Jadi kita perlu waktu untuk selesai itu masalah. Gitu, dengan berjalannya waktu ya gitu, ya kan. Jadi ada masalah-masalah kita, solusinya diemin aja, ntar juga lama-lama kelar gitu. Jadi bukannya nggak dicari jalan keluar ya gitu, memang kadang perlu waktu. Itu yang bikin KFC tuh, dia membuat resep KFC di usia tua tuh, Colonel Sanders tuh, bukan di waktu dia muda.
J.K. Rowling tuh yang bikin Harry Potter, di usia berapa dia mulai nulis tuh? Ya enggak? Ya enggak? Maksudnya dia sukses tuh di umur sekian gitu. Ya kan? Jadi nggak mesti, bisa jadi sukses kita belum sekarang. Ya enggak? Begitulah gitu maksudnya. Ya kan? Ya MU aja, MU ya enggak? Setelah berapa kali kalah menang juga kemarin sama Liverpool. Ya enggak? Kan dia kalah mulu dari kemarin. Ya enggak tuh? Ya bisa jadi belum waktunya aja menang, walaupun besok belum tentu menang lagi gitu ya enggak? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kadang-kadang masalah kita ya biarin aja, ntar gak kelar lama-lama. Tidak semua hal harus kita pikirin. Bisa crazy, majnun kita. Kalau semua masalah kita pikirin, crazy. Wallahu a'lam bishawab. Tidak semua masalah harus dipikirin. Semoga ada hubungannya. Mohon maaf kalau jawabannya ngelantur. Baik, Ustadz. Bisa dilanjutkan, Ustadz, dengan Gitu ya pertanyaan Bu Retno berikutnya? ya. Ya boleh silakan, mohon maaf. Karena ini kelihatannya terkait, Ustadz. Jadi dari Nani menanyakan, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Terkait hijrah, dengan hijrah justru berarti perjuangan berat baru dimulai. Bagaimana kiatnya agar selalu tetap berada dalam semangat dan gairah yang tinggi? Seringkali semakin kita bertekad kuat untuk jadi lebih baik, justru cobaannya semakin dahsyat. Jadi kelihatan terkait dengan sebelumnya, Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, agar kita istiqomah jangan sendirian. Cari komunitas. Nah, itu. Hidup dalam komunitas, Komunitasnya. hidup dalam berjamaah itu membuat kita lebih istiqomah dibanding kita sendirian. Jadi langkah yang kedua setelah kita hijrah, cari komunitas. Begini, sekarang banyak komunitas hijrah. Ada kajian musyawarah, ada ngaji iyu, ada komunitas jalan bareng, ada komunitas, banyak komunitas. Dulu MTA begini 2809, Ustaz. Kenapa? MTA 2809. 2809. Dulu banyak tuh selebritis dia hijrah tapi balik lagi. Kenapa? Sendirian. Maka sekarang banyak selebritis begitu hijrah bikin komunitas. Nah, dengan komunitas dia lebih kuat gitu. Kan sekarang bermunculan di beragam komunitas alumni bikin pengajian. Itu lebih bisa bertahan dibandingkan dia hijrah sendirian. Jadi agar bertahan jangan sendirian. Setan senang bersama orang yang suka sendiri. Yang kedua, jangan kembali ke kampung yang lama. Bukannya nggak boleh kita kembali ke teman yang lama. Kalau kita rasa belum kuat, jangan dah. Orang yang mantan narkoba, ketemu teman lamanya bisa balik lagi. Gitu. Ketemu balik ke kampung yang lama gitu. Itu bisa ini lagi. Kita nih kadang-kadang buka album foto lama, lihat majalah, balik lagi kita. Sekarang udah hijrah nih. Udah pakai PC, cakep gitu ya. Udah hijrah. Ngeliat foto-foto lama. Satnya enggak? Satnya tuh. Gitu lagi tuh ya enggak? Jadi maksudnya kadang-kadang gitu. Jadi kalau udah hijrah, jangan balik ke kampung yang lama. Yang ketiga, berdoa pada Allah. Agar dikuatkan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Gitu tuh. Berdoa agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku istiqomah. Berdoa minta sama Allah, cari komunitas jangan sendirian. Ya kan? Terus sibukkanlah diri dengan hal yang baik. Ada begini nasihatnya. Kita kalau tidak sibuk dengan yang baik, kita akan sibuk dengan yang buruk. Kalau kita tidak sibuk dengan yang baik, maka kita akan sibuk dengan yang buruk. Kalau tidak sibuk dengan yang bermanfaat, kita akan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu. Maka sibukkanlah diri dengan hal yang baik yang bermanfaat gitu. Ini kan. Fa anta illam syagolatka haqqun syagolatka batilun. Engkau kalau tidak sibuk dengan yang baik akan sibuk dengan yang buruk. Maka cari kesibukan yang baik gitu tuh. Baca yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat berpengaruh kepada kita. Gitu. Maka dengarkanlah. Kalau mendengarkan ya pokoknya hijrah kita bisa berantakan kalau kita balik yang dulu gitu. Jadi yang kita baca, yang kita dengar itu pengaruh kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian. Baik, mungkin kelihatannya Nani kelihatannya ingin menanyakan atau menambahkan lagi. Sudah Tadi cukup Bu sudah. Ida, terima kasih Oh, Pak cukup. Ustadz. Terima Sama-sama. kasih, mohon maaf nggak bisa Lagi pakai di kamera dengan di jalan. kegelapan kayaknya. Iya, di jalan Pak Ustadz, jadi nggak Oh bisa iya, iya, iya. ini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat Bagian Bu Nani. Nani. Selanjutnya kepada Pak Abi, kami persilahkan. Oh ya, sebelum Pak Abi bertanya, teman-teman untuk bisa mengisi absen ya, yang ada di room chat. Silakan Pak Abi. Ya, makasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Ustadz Sahroni Ma'ardoni ya atas insight dan ceramahnya. Ini menggugah hati kita semua ya, bagaimana kita hijrah dan istiqomah. Ini di dalam judulnya kan berarti ada 2 langkah. Bagaimana kita pertama hijrah dan yang berikutnya adalah istiqomah gitu ya. Tadi istiqomah udah dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait dengan apa sih nanti langkah-langkah kita biar kita bisa istiqomah. Mungkin pertanyaannya Pak Ustadz, di step yang awal ya, yang di hijrah itu ya, bagaimana nih kita bisa memulai untuk hijrah gitu kan? Karena hijrah ini kan itu tadi, misalnya kita pakai peci, tentunya kita buka, harusnya kan tetap pakai peci. Saya juga buka aja. Jadi langkah kita apa yang pertama Pak Ustadz, biar kita bisa hijrah gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ayat yang sering kita dengar ya. Kita mungkin sudah hafal juga. Ayat yang bunyinya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kita, nasib kita, keadaan kita, kecuali kita sendiri yang mau berubah. Perubahan datang dari diri sendiri. Kayak begini, orang narkoba tuh, kalau belum dia sendiri yang berubah, berarti dia nggak berhenti. Meskipun dia rehab, meskipun dia, tapi dia nggak berhenti. Tapi kalau sudah datang keinginan, saya mau berhenti, udah. Dia berhenti, gitu tuh. Jadi, ada ungkapan, jadi apa solusinya? Ya, mulai bergerak. Ada ungkapan yang sering saya sampaikan. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Berubah itu baik. Jadi apa langkah pertama? Ambil perubahan. Contoh nih, hal-hal yang sederhana lah. Biasakan diri dengan perubahan. Nih, saya kalau lagi ceramah, pici begini nih. Ntar sembahyang, pici taikin dikit. Iya enggak? Pici berubah. Ini undangan cancel gara-gara COVID. Iya enggak? Orang pakai picinya berubah-ubah. Gitu. Jadi, lakukan perubahan. Kita punya nih, nggak sholat, udah sekarang langsung sholat gitu. Kalau biasa punya, lakukan perubahan. Kalau kita punya teman yang nggak baik, tinggalin udah, harus punya kekuatan gitu tuh. Jadi langkah yang pertama untuk hijrah adalah kalau pengen pakai hijab udah. Jangan ditunda-tunda, Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda gitu tuh. Yang ditunda nggak jadi biasanya. Maka harus laksanakan. Jadi langkah pertama untuk hijrah lakukan gitu. Pengen ngapain nih? Saya pengen rajin sholat. Udah lakukan. Jangan besok mulai besok enggak bakal dikerjain. Saya mau baca Quran nih. Sekarang juga baca gitu. Jadi lakukan gitu. Lakukan. Jangan ditunda. Kalau ditunda kagak jadi gitu. Yang ditunda nggak jadi gitu. Jadi nggak bisa tuh dia harus gitu. Jadi kalau pengen hijrah ya udah, kayak ada orang pengen masuk Islam, suruh syahadat langsung. Ntar ya kamu udah, Pak saya mau masuk Islam nih Pak, besoknya hari Jumat datang ke masjid ini. Bisa berubah dia. Begitu datang keinginan, lakukan gitu tuh. Datang keinginan pengen sedekah, keluarin langsung. Datang keinginan pengen pakai hijab, pakai langsung. Datang keinginan pengen langsung kerjain. Jangan ditunda. Nah, jadi perubahan itu disegerakan. Kan apa sih kuncinya? Lakukan dari dirimu sendiri, lakukan dari yang kecil, dan lakukan sekarang juga gitu tuh. 3 langkah perubahan.
lakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Gitu. Kalau kita bilang besok enggak, jangan ditunda, jangan tunda langsung. Nah, ini diantara, jadi langkah langkah pertama adalah melangkah gitu. Kita nggak mungkin sampai langkah yang 100 kalau yang pertama kita nggak gerak gitu. Jadi lakukan sekarang juga. Wallahualam bishawab. Semoga nyambung. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ida. Masal dari Lampung jauh banget ini. Jambi. Dari Jambi. Oh Ustaz. Jambi, maaf Jambi, sorry. Iya. Jambi Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Palembang Jambi. Siap. Iya, selanjutnya masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Selanjutnya kita berikan kepada rekan kita Yayu, silakan. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi terkait Ya. ujian itu ada yang berupa kelaparan, ketakutan segala macam, ya itu kita pahami gitu karena kelihatan sama mata kayak gitu kan ya, sehingga kita bisa mengambil langkah. Tapi juga ada yang ujian yang sifatnya kesenangan gitu. Nah ini yang kadangkala kita jadi terlena nih Ustadz gitu. Jadi namanya kesenangan masa jadi ujian sih gitu. Nah bagaimana sih caranya kita mengidentifikasi apakah kesenangan yang kita dapatkan itu berupa ujian atau memang balasan dari Allah atas mungkin perbuatan baik kita gitu. Nah ini gimana Ustaz? Jadi supaya kita nggak kebelakang gitu yang udah ngelewatin ujian yang susah udah gampang bisa diikutin gitu. Tapi begitu ngelewatin ujian yang susah ini yang kadang kita juga malah membuat kita jatuh kayak gitu. Terima kasih Ustaz. Ada tuh hadis Nabi, kata Nabi, idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang yang tidak ibadah, banyak berbuat dosa, tapi rezekinya banyak terus, itu namanya istidraj, diulur-ulur sama Allah. Maka jangan kita merasa girang kalau kita ntar tinggal kita ngukur diri, kok saya jarang banget ibadah, rezeki lancar aja, ini jangan-jangan diulur-ulur sama Allah. Ya enggak? Ini bikin kita, kan kadang orang gini nih, Pak Ustadz, saya lagi dimuliakan sama Allah. Kenapa? Rezeki lancar Pak Ustadz, belum sembahyang maka agak gitu. Ya enggak? Maksudnya gimana tuh ayatnya tuh? Yang akroman ahanan. Kalau ada orang yang idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu faqal rabbi ahanan. Kalau rezekinya pas-pasan, Tuhan sedang menguji saya. Wa idza mabtalahu, kalau orang dia diuji dengan kesenangan, rabbi akroman, Tuhan sedang memuliakan kamu. Bukan. Jadi diberi atau tidak diberi itu bukan berarti kita gitu. Jadi maksud saya, kalau kita merasa lagi jauh sama Tuhan, rezeki banyak aja, jangan ini ujian. Nah, gimana caranya agar kesenangan tidak jadi ujian? Semakin banyak kesenangan, semakin dekat sama Allah gitu. Idza jaa nasru wal fath, begitu kemenangan datang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaj. Engkau melihat orang berbondong-bondong mendukung kamu. Kemenangan datang, orang berbondong dalam kondisi menang, apa yang Allah suruh? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar yang banyak, tasbih yang banyak. Kalau lagi merasa makmur, perbanyak ibadah. Ibadahlah yang bisa menyelamatkan kita. Kesuksesan yang tidak dibarengi dengan spiritual yang memadai akan menghancurkan kita. Berapa banyak orang yang sukses jadi hancur karena tidak dibarengi dengan spiritual gitu. Jadi ketika kita usaha, ibu boleh mengingatkan suaminya. Manakala dia lagi sukses, mas, sholat mas, ya kan, supaya kemenangan ini kan gitu, ada efek samping kemenangan tuh, ada side efeknya. Apakah efek samping kemenangan? Sombong, lupa diri, ya enggak? Apa penyeimbangnya? Tadi itu bertasbih dan beristighfar. Lakukan aktivitas spiritual, Quran, zikir, sholat malam, gitulah kira-kira. Hadir pengajian, nengokin orang yang susah, gitu tuh, agar nikmat ini tidak jadi istidraj, agar nikmat tidak berubah menjadi bencana, gitu, ya kan? Agar nikmat tidak berubah jadi bencana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah cukup, Yayu?
Ya, sudah jelas. Terima Oke. kasih. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Teman-teman, masih ada waktu 5 menit, kurang lebih. Oke, sambil Boleh menunggu. boleh nanya izin Oh, bertanya? silakan. Silakan. Ya, Pak Ustadz tadi Assalamualaikum. Ya, Eh, salam. Tadi sudah dijelaskan banyak gimana bisa supaya mau berubah, mau hijrah seperti apa ya, jangan ditunda. Nah, saat setelah kita berhijrah, kita kan pengennya istiqomah nih, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara kita melatih supaya kita jadi istiqomahnya itu, Ustaz? Ya. Baik, tadi sebagai sudah sampaikan, ada lagi kiat tadi kan agar istiqomah itu berdoa, cari komunitas yang baik. Yang bikin kita tidak istiqomah di antaranya terlalu berlebihan. Orang kalau terlalu meledak-ledak nggak awet biasanya. Maka jangan kita hijrah nih. Ada orang mentang-mentang hijrah, oh jadi eksklusif, nggak mau bergaul. Ya enggak? Dia semua itu biasanya nggak awet. Berlebihan itu tidak bikin kita nggak awet. Karena tenaga kita terbatas. Jadi kalau ya begini, iman naik turun tuh wajar. Yang nggak wajar turun kagak naik-naik gitu. Ya enggak? Imannya turun. Tapi kalau kita kadang naik, kadang fluktuatif ya itu wajar. Ya enggak? Begitu iman kita kayak handphone, begitu lemah dicas dah kencang lagi baterainya. Dipakai seminggu kendor, dicas kencang lagi. Sama iman juga begitu. Acara kita malam hari ini ngecas iman kita. Gitu tuh. Ntar kita beraktivitas nih, ya enggak? Kan turun lagi tuh. Ya enggak? Ntar dicas lagi. Gitu. Semakin tergantung, kalau rajin dicas ya kuat terus baterainya. Ya enggak? Kalau ngecas jarang-jarang, lemot jadinya imannya. Ya, nggak ada sinyal. Ya enggak? Nggak ada baterainya gitu tuh. Tapi kalau sering dicas, dengerin Quran, baca Quran, dengerin nasihat, ibadah, dengerin ceramah, nah gitu tuh. Jadi dia imannya dicas terus gitu. Nah, sementara dipakai nggak dicas, lemah, lemot nih. Gitu kira-kira. Jadi jangan berlebihan. Jadi saya ulangi tadi, bergaul dengan orang yang baik, cari komunitas, berdoa, saya tambahin, jangan berlebihan. Yang berlebihan bikin kita nggak awet. Apapun gitu. Kayak orang makan durian, enak kan makan durian? Enak. Tapi kalau kita makannya kebanyakan, mabok durian, kapok, wah, kapok dah saya makan durian. Nah, gitu. Jadi apa aja kalau berlebihan jadi nggak baik. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah cukup ya? Ya, cukup sudah. Oke. Boleh saya tambah satu lah dari saya sendiri ya? Boleh ya? Boleh ya, Ustaz ya? Bebas. Gitu ya, kalau nggak ditutup ya. Ustaz, saya mau menambahkan satu gitu. Tadi kan mengatakan bahwa yang pertama bersabar, yang kedua ridho, dan yang ketiga adalah bertahan. Kemudian apabila kita mendapatkan ujian, kita sudah melakukan ketiganya, gitu ya. Ternyata, wah ini kalau saya tetap bertahan, kemungkinan akan ada maksiat yang dilakukan gitu. Jadi berpikir kelihatannya mungkin misalnya kalau ada permasalahan, kita mungkin berpindah atau melakukan suatu keputusan yang mungkin tidak bertahan dengan kondisi yang sekarang gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah berarti kita gagal di ujian? Tapi gini, apakah kalau kita berpindah ke tempat lain tidak bisa menjadi lebih baik gitu, Ustaz? Terima kasih. Jadi hijrah itu kan dulu pindah secara fisik ya. Walaupun sekarang juga boleh juga. Kadang-kadang orang tuh harus pindah, Ustaz, saya nggak bisa lingkungan yang jelek, Ustaz. Kan ada beberapa daerah yang ada nggak kampung narkoba? Ada tuh. Kampung yang ada prostitusi, ada perjudian. Wah, saya ini kalau di situ rusak, Ustaz. Saya harus hijrah ke kampung yang lain. Jadi bisa hijrah secara fisik gitu. Nah, tapi yang lebih penting adalah hijrah secara jiwa gitu. Bisa jadi dia lingkungannya di situ juga, tapi dia itu merubah pergaulan, merubah kebiasaan gitu. Dan harus punya target gitu, tertulis, katakanlah hijrah saya ini kan pokoknya kalau dulu saya berteman dengan si A, B, C, saya nggak dulu dah, kayaknya kalau berteman dia bisa nggak benar saya ini gitu.
Jadi perubahan itu kalau bisa diniatkan apa nih targetnya gitu. Katakanlah saya pengen puasa Senin Kemis. Gitu, harus ada target perubahan. Sebab kalau nggak ada target juga kita nggak tahu yang berubah apaan gitu. Kalau perempuan mungkin gampang ngukurnya, dulu nggak nutup aurat, sekarang nutup aurat, ya nggak tuh? Ya kan? Sekarang berhijab. Kalau dulu kumpulnya dengan orang yang suka ngomongin orang, ya kan? Sekarang grup gosip, sekarang udah nggak lagi gitu. Kalau dulu katakanlah dulu bacanya majalahnya majalah gosip, sekarang ganti gitu. Kayak gitulah gitu. Jadi perubahan yang terukur gitu, terukur. Jadi bisa jadi hijrah fisik, bisa jadi juga ya orangnya di situ juga, tapi ada perubahan gitu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak. Waktu juga sudah habis. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan kontak mungkin ya, Ustadz ya. Ya, baik. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Sebab follower belum naik-naik nih. Baik, Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Iya, karena kalau kita kenalnya terutama di YouTube, Ustadz. Di YouTube boleh. Boleh juga di IG saya. Boleh di-share Instagramnya Ustadz. Nanti kamu follow. Ya, di chatroom, Pak Ustadz. Iya. Iya. @syahroni_mardani. Syahroni Mardani. Oke. Nah. Baik. Oke. Sebelum kita ini Ustadz tutup dengan doa, nanti kami juga mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Ada kuis yang akan dibacakan oleh Saudara Wai. Saudara Wai ya? Sebentar. Dak, kuisnya bukan itu terbaik aja, Dak. Oh iya, sekarang yang terbaik aja ya. Baik, kalau gitu Ustadz kami minta sekali lagi minta tolong kepada Ustadz untuk memilihkan penanya terbaik dari yang sudah bertanya. Tapi tentunya bukan MC-nya ya. Gitu, di luar MC kami mohon untuk dipilihkan untuk mendapatkan souvenir dari pengurus. Silakan Ustadz. Satu pertanyaan. Berapa pertanyaan? Satu. Satu aja, baik. Tempat Nabi Muhammad bersembunyi ketika hijrah kan Goa Thur. Ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu kan Goa Hiro. Kalau Goa Thur adanya di Jabal Thur. Kalau Goa Hiro di Jabal apa? Baik, Nama yang gunung. bisa menjawab silakan diketik. Yang Jabal Nur. nggak bisa, harus diketik. Yang pemenangnya adalah yang ngetik. Oh, mau duluan ngetik. Harus dari chat. Main duluan chat. Cepetan. Ya, silakan. Chat. Siapa yang ngechat duluan? Ya. Nggak ada yang ngechat. Saya ngechat dah. Ada dari Oni Nurhayati Jabal Nur. Betul. Cerek Jabal Nur. Ya, selamat kepada Oni Nurhayati. Kalau Goa Sur di Jabal Sur. Kalau Goa Hiro di Jabal Nur. Jabal gunung. Baik. Nanti hadiahnya nanti akan dikirimkan akan kita hubungi selanjutnya. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara sudah selesai. Terima kasih banyak dan kami dari pengurus sangat senang sekali dan sangat berbahagia dengan kesempatan Ustadz Syahroni datang pada malam hari ini. Sebelum kami persilahkan kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dong. Foto bareng tuh Pak Ustadz sama Pak RT. Baik, Ya. dengan demikian selesai sudah acara pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan maupun yang kepada Ustaz. Amin. Ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu Ida. Sekarang dulu ya.